Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Maruf Zainal dengan NIM 120220063 dari kelas RC. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma teori-teori Keynesian. Ada apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu yang pertama, ada sejarah teori Keynesian, lalu yang kedua ada pokok pemikiran teori Keynesian, lalu yang ketiga ada pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, lalu yang terakhir ada studi kasus dan kebijakannya. Mungkin lanjut saja kita pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah teori Keynesian. Nah, teori Keynesian sendiri pada pembangunan wilayah itu mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Nah, ekonomi Keynesian ini awal mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Nah, ekonomi Keynesian sendiri itu merupakan teori makroekonomi berupa resesi, output, atau pendapatan ekonomi suatu wilayah yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dalam atau luar wilayah. Nah, teori ini berkembang dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes pada tahun 1936. Nah, teori Keynesian ini digunakan pada Perang Dunia Kedua maupun pasca perang. Lebih tepatnya di tahun 1945 sampai 1973 dan berkembang lagi pada tahun 2007 sampai 2008. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu ada pokok pemikiran teori Keynesian. Nah, teori-teori Keynesian ini dalam pembangunan wilayah itu disebut juga sebagai teori-teori menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Nah, di teori-teori tersebut antara lain ada teori basis ekspor atau export base, ada teori sirkular dan kausal kumulatif, lalu yang ketiga ada teori kutub pertumbuhan, lalu yang terakhir di sini ada teori inti pinggiran. Lalu di sini kita akan bahas satu persatu dimulai dari teori basis ekspor. Teori basis ekspor sendiri itu menekankan pada sisi permintaan, yaitu perbedaan pertumbuhan wilayah yang ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah ataupun luar negeri. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut merupakan wilayah yang dapat tumbuh perekonomiannya. Besarnya permintaan itu ditentukan oleh satu, harga barang yang diekspor, lalu yang kedua ada tingkat pendapatan wilayah lain itu, lalu yang ketiga ada harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau wilayah yang eksternal. Nah, menurut teori ini, intinya semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak diminta oleh wilayah lain atau memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Lalu yang kedua, di sini ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Nah, terdapat dua teori sirkular dan kausal kumulatif. Lalu yang pertama, di sini ada teori Kaldor, yaitu menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Nah, di sini yang bakal kita bahas lebih lanjut di sini teori dari Myrdal, yaitu mengambil cara pandang Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif, terkumpul pada satu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Nah, pertumbuhan wilayah yang maju menurut teori neoklasik dapat menggunakan wilayah tertinggal melalui efek backwash, kemudian memperkuat kesenjangan dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Jadi, kesimpulannya dari teori ini, wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara, wilayah yang miskin atau wilayah yang tertinggal itu akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Lalu, di sini dapat dilihat sendiri ada diagram kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal. Nah, di sini dilihat ada faktor-faktor seperti pendidikan dan keterampilan rendah, lemahnya percaya dan berjaring, diskriminasi, kebiasaan norma-norma buruk, kesehatan badan yang buruk, pendapatan rendah, itu semua terkait dan saling menyambung yang akan nantinya menghasilkan miskin dan tertinggal.
Bisa dapat dilihat sendiri sini diagramnya. Lalu di sini ada yang ketiga, itu ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan sendiri ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan. Jadi, menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah itu akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengadaan keterkaitan yang ke belakang atau backward linkage maupun yang ke depan atau forward linkage. Lalu yang di terakhir itu ada teori pinggiran. Dalam perkembangannya, teori pusat pinggiran ini ditambahkan oleh Friedman tentang teori hubungan core periphery. Nah, konektivitas antara pusat dengan pinggiran dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain ada ekspansi pasar, sumber-sumber baru yang ditemukan, prasarana perhubungan yang telah diperbaiki, maupun perkembangan teknologi yang terdapat di antar wilayah. Nah, Friedman ini memfokuskan perhatiannya terkait hubungan yang saling berpengaruh erat dalam pembangunan kota dan desa. Dikatakan oleh Friedman bahwa arah pembangunan area perkotaan akan ditentukan secara masif oleh kondisi existing desa di sekitarnya. Kebalikannya, arah pembangunan wilayah pedesaan sangat ditentukan oleh pembangunan daerah perkotaan atau interaksi spasial yang terbentuk di antara keduanya, atau bisa dapat dikatakan spatial interaction. Nah, dari teori-teori tadi, Keynesian dalam pembangunan wilayah ini dapat disimpulkan yaitu pertama, teori-teori Keynesian ini menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Lalu yang kedua, model Keynesian ini kita dapat lihat sendiri itu berfokus pada peran permintaan atau demand daripada penawaran atau supply dalam menjelaskan pertumbuhan wilayah. Nah, lalu yang ketiga, menurut teori Keynesian sendiri, pasar bebas ini dilihat sebagai suatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah tersebut. Karena kekuatan pasar bebas ini, jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Lalu yang terakhir, pada perekonomian pasar bebas, itu pasti terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, maupun output di wilayah tertentu, dan mengorbankan wilayah yang lain. Jadi, teori Keynesian sendiri ini berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah itu antara lain pertama ada deregulasi dan liberalisasi pasar, lalu yang kedua ada kelemahan struktural, lalu yang ketiga ada investasi yang rendah, keempat ada perpindahan atau pengurasan, lalu yang terakhir di sini ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Lalu pembahasan yang ketiga di sini ada pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Jadi bagaimana sih pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian? Nah, upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadinya divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah yang hanya terjadi pada wilayah tertentu. Nah, pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal di sini ada dua, yaitu yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Pendekatan proaktif ini fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Lalu yang kedua, itu ada investasi publik pada infrastruktur. Nah, di dalam ekonomi sendiri itu bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Nah, tadi kan dijelaskan juga kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan bagaimana sih untuk pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut?
menurut teori Keynesian, yaitu yang pertama, adanya bantuan untuk wilayah secara ekstensif, lalu yang kedua ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, lalu yang ketiga ada desentralisasi kewenangan, keempat ada pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, sampai ke pembangunan kawasan-kawasan industri. Nah, yang terakhir di sini ada studi kasus dan kebijakannya. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu Kota Bukit Indah, Industrial City Purwakarta. Nih, dapat dilihat Kota Bukit Indah ini dikembangkan oleh dua pengembang, yaitu PT Beslan Pertiwi dan PT Indo Taisei Indah Development. Nah, PT Beslan Pertiwi ini berkonsentrasi pada penyewaan standar factory building, sedangkan PT Indo Taisei Indah Development berkonsentrasi pada penjualan lahan industri. Nah, perusahaan utama yang terkait dengan Kota Bukit Indah yaitu ada pertama ada PT Bukit Indah Tirta Alam yang menghasilkan dan mendistribusikan air industri juga mengolah air limbah menjadi standar lingkungan. Lalu yang kedua ada PT Tata Jabar Sejahtera untuk mengelola pasokan listrik di Kota Bukit Indah. Lalu yang terakhir ada PT Bukit Indah Mandiri Abadi itu yang pemilik properti hotelnya. Dapat dilihat sendiri juga di sini ada terletak dari Kota Bukit Indah itu sendiri yang dapat dilihat di sini ada pink yang untuk kawasan industri, lalu hijau itu untuk kawasan taman green reserve. Di sini ada yang merah itu terlihat dari itu sebagai central business districtnya, lalu yang oranye itu untuk fasilitas komersial, lalu yang kuning itu untuk housingnya. Adapun visi misi Kota Bukit Indah ini yang itu visinya menjadi kawasan industri terkemuka di Indonesia yang memenuhi standar internasional yang ketat dan ramah lingkungan. Adapun untuk mewujudkan visi itu, adapun misi-misinya itu menyediakan kawasan industri terpadu yang menawarkan infrastruktur dan layanan yang andal, kompetitif, dan efisien. Lalu yang kedua ada penjaga dan meningkatkan nilai kawasan industri dan sekitarnya. Lalu yang ketiga itu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir itu untuk memastikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung terus memenuhi standar lingkungan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kebijakan-kebijakan di Kota Bukit Indah itu sendiri dapat dilihat sini ada pengembangan kota industri ini teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A yaitu yang meliputi 1. Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten sekitar pintu tol. Lalu yang kedua ada mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri. Lalu yang terakhir itu mendorong penyediaan pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri dan merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Berau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.